merasa terluka nih, jadi masih dicoba ya. Karena gue ngomel sini. Apa satu kalimat yang membekas dari orang tua yang bikin kuat atau justru bikin terluka? Dingin. Lanjut ya. Apa bentuk luka yang paling nggak kelihatan dan paling lama sembuhnya? Paling nggak kelihatan, paling lama sembuhnya. Masih sendirian sih. Oke. Terus lanjut ya. Boleh. Apa hal yang pengen kamu dengar dari orang tua? Apaan tuh? Waduh. Ini biasanya paling susah keluar dari orang tua nih kayaknya. Maaf. Tapi ya Bu, mungkin di sini nggak cuman kita kayak anak milenial ya, yang orang tuanya mungkin baby boomer, yang didikan VOC, yang ternyata mungkin sebenarnya udah beker. Iya, jadi kan memang yang paling bikin kesakitan terbanyak biasanya itu keluarga. Ya siapapun itu ya, karena memang kalau orang lain yang nyakitin kita kan biasanya kayak kita cenderung cuek ya, bodo amat. Tapi kalau udah orang tua, ayah ibu kita sendiri atau saudara-saudara kandung, saudara dekat atau siapapun yang dekat, itu pasti kan kayak membekas gitu kan. Pas bangun tidur 4L, lo lagi dan kita masih dealing with the pain itu everyday. Itu kayak gimana copingnya gitu kan. Ya nggak sih? Iya banget. Yang pasti ketahuin mereka kayak gitunya underestimate, gak percaya sama kita, gak yakin sama kita. Karena memang mereka tahu aib kita, mereka tahu siapa kita, mereka tahu dari kita kecil karena mereka yang ngurusin gitu kan. Jadi cenderung meremehkan seperti lo siapa sih emangnya gitu ya kan. Jadi ya kenapa memang yang pemberi kesakitan terbesar. Ya karena itu kalau Allah kasihnya lewat orang lain, cenderung kita bisa cut off guys. Tapi kalau orang tua, keluarga, siapapun family member terdekat, itu pasti nggak bisa kita cut gitu. Karena ada hubungan darah. Lu lagi. Iya 4L. Lagi bener. Gitu. Mesti gitu ya. Gimana caranya supaya jangan sampai kita ngebuat luka ini berkelanjutan gitu Bu, sampai ke anak kita. Takutnya ada yang orang mungkin secara nggak sadar nih dia disakitin sama atasnya dulu, dia ngerasa disakitin, akhirnya dia nyakitin lagi nih ke anaknya lagi. Nah gimana caranya itu nyetop jangan sampai kayak gitu tuh Bu. Ada seminar membahas tentang jin ya, gangguan jin segala macam. Ternyata memang setelah aku pelajarin gangguan jin itu juga bisa turun menurun. Lalu aku juga punya beberapa teman psikolog, memang mereka mensahkan bahwa gangguan mental juga bisa turun menurun dan bisa menurun. Jadi biasanya apapun perilaku saat ini kita, sikap kita, semuanya, manner kita itu memang didasari dari apapun sikap yang kita terima waktu kita kecil. Jadi cara pola asuh kita itu tuh berpengaruh banget dengan luka kita saat ini gitu kan. Jadi ya kita mesti ngekat dulu nih, kita tahu dulu jati diri kita, apa luka kita, seperti apa kita obatin. Kita punya tamengnya ketika kita disakitin dan kena trigger ya, kita mesti kayak gimana, kita mesti paham. Intinya kalau kita bisa nyembuhin diri, nanti kita bisa nyembuhin suami dan anak kita. Karena kan dulu kita belum pas kita masih sakit, belum sembuh, belum healing, biasanya kita menularkannya lewat kata-kata kasar, teriakan, bentakan, mungkin pukulan atau apa. Nah sebelum maksudnya kalau memang sudah terjadi, jadinya memang kita dulu nih yang mesti sadari pintu kesembuhan itu dari sadar. Kalau kita nggak sadar, kita nggak akan bisa membuka pintu sembuhnya itu dari Allah. Jadi ketika kita udah sadar, kita jadi ada hidayah Allah gampang masuk untuk bisa menyembuhkan apa aja luka-luka kita. Nanti lama-lama Allah tunjukin kan satu-satu. Iya benar. Tapi kan ada yang Bu pasti ya, kita nggak tahu. Mungkin orangnya di luar sana kita nggak tahu, yang kerasa kayak gimana buat sadar, gue fine aja kok, gue udah melakukan hal ini dengan baik dan benar, kehidupan ini udah gue jalanin sesuai aturan yang berlaku, tapi gue gini aja, gue masih merasa terluka nih, jadinya ya udah gue masih dicoba ya, karena gue ngomel sih, masih diuji dari sekeliling gitu ya. Iya pasti yang kayak gitu kan, banyak bahkan ada loh Bu, nggak 1-2 orang yang memang ceritanya begitu. Jadi kan memang kita harus tahu dulu nih ya kayak tahapannya, bahwa kita banyak banget yang DM aku, Kak, aku tuh udah tobat, aku tuh udah amalan, aku tuh udah menjauh dari maksiat, tapi kok aku masih diuji terus. Aku belum
belum dikabul doa aku, dan aku masih diuji terus, hidup aku tuh masalah mulu. Jadi ketika dikatakan sabar segala macam tuh nggak bisa. Gimana caranya sabar? Nggak bisa gitu. Kayak mentok ya, mentok kayak buntu gitu ya. Dan memang masih ketahuan dulu bahwa di dalam tahapan hijrah itu ada tahapannya. Ketika kita mencoba lebih baik, tobat, amalan, nggak langsung yang jebret gitu kan, langsung dikabul sama Allah. Mungkin bisa kalau misalkan Allah tuh lihat kayaknya makin aku kabul, hamba ini makin tunduk, makin pasrah, mungkin ada. Tapi kan Allah biasanya mau menyucikan dulu kerak-kerak dosa kita. Semuanya kan dihilangkan berdasarkan istilahnya diazab dulu ya. dihisap itu dihisap itu tuh dibersihin dulu sama Allah. Berarti kan masih ada kerak-kerak dosa yang masih diistighfarin. Makanya istighfarnya kalau Rasulullah SAW 70 kali, kita jangan 70 kali. Dari itu ya. Iya, jangan cuma 100 juga, kalau bisa ribuan deh, karena kita sebanyak itu kan dosanya. Betul. Ulama juga bilang kalau emang butuh ada yang urgent, mendesak banget, yang mesti dikabul segala macem, dan kita tahu dosa kita banyak, kalau bisa kita istighfar 10.000 kali biar mudah ngedapetin keajaiban Allah gitu. Dan yang perlu diketahuin, balik lagi, hijrah itu ada tahapannya. Pastinya fase awal itu namanya ibtila. Ibtila itu tuh ya fase diuji ya, ujian. Sakit ya, Mbak? Fase ujian. Paling sakit ya. Karena Allah bilang di Ankabut, apakah manusia menyatakan beriman dan kita akan diam saja gitu ya, membiarkan. Benar. Kita harus membuktikan, kata Allah gitu. Ujian itu untuk pembuktian iman. Benar nggak lo beriman sama gue, istilahnya gitu kan? Iya benar. Jadi ada fase ibtila, namanya fase ujian, yang dimana Allah akan kasih ujian dulu. Nanti kalau udah menurut Allah lulus, baru masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase tamkin. Fase tamkin itu fase pertolongan, yang nanti isinya tuh banyak keajaiban, kemudahan, tapi asal istiqomah ya. Yang penting istiqomah dulu, dan yang ya poinnya adalah terima takdir Allah, apapun itu model takdir enak nggak enak ya, sama maafin semua orang. Kalau nggak ada dua itu nggak bisa kelar ya. Akan stuck dong, berarti dia mentok di situ aja. Jadi jatuhnya kayak dia akan ngerasa diuji lagi. Padahal sebenarnya mungkin ya emang dia belum lulus di fase itu. Iya nggak sih? Yang tidak ada semua masalah ujian hidup tuh cuman terima takdir Allah. Lo pengen lihat adab kita ke Allah. Ketika aku uji kayak gini, kamu gimana nih? Aku ujinya lewat si A loh. Kalau kamu ngerasa nggak terima, kok gue diginiin, gue nggak terima, gue diginiin. Nah berarti kamu lagi ngerasa tinggi kan? Ngerasa lebih tinggi dari si A itu gitu. Padahal kita siapa gitu ya. Mereka tuh cuman tukang pos, pengantar ujian dari Allah, tapi ya pilihannya dari Allah siapa jadi penguji kita gitu. Ya jadi bersyukur kalau kita dikasihnya bukan pemeran antagonis.